Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 856. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun meskipun begitu, organ dalam di dalam tubuh Qingchen hampir terbalik. Setiap inci daging dan darah tampaknya menusuk tajam. Pinggang dan punggungnya sakit dan dia sangat lelah. Dia nampaknya ingin jatuh ke tanah dan pingsan. Jelas pukulan ini saja telah menghancurkan esensi tubuh aslinya dan melukai sumber aslinya. Segera Qingchen menyemburkan seteguk darah. Dan kemudian darah merembes melalui mata dan hidungnya. Dan darah juga merembes dari pori-porinya. Pukulan Lord of the Abyss ini itu terlalu kuat. Bagaimana bisa itu sekuat ini? Lord of the Abyss ini terlalu kuat, kata Qingchen. Dia meraung. Dia kemudian mencoba yang terbaik untuk memulihkan luka-lukanya. Oke, Lord of the Abyss juga nampak terkejut dan tidak menyerang karena kekuatan mutiara batas kota menekan lagi. Dia melihat Qingchen mengambil pukulannya sendiri dan wajahnya memucat. Napas pil suci keluar dan Qingchen perlahan pulih. Meskipun saya telah terjebak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan basis kultivasi saya juga telah sangat melemah, tetapi pukulan sebelumnya juga memiliki kekuatan guru suci. Bahkan jika guru suci umat manusia biasa terpukul oleh pukulan saya sebelumnya, dia pasti akan terluka parah atau mati di tempat. Akan tetapi anak ini benar-benar dapat menolaknya. Gumam Lord of the Abyss itu dengan sedikit keterkejutan. Qingchen, hati-hati, Lord of the Abyss ini belum sepenuhnya melarikan diri. Ini adalah pukulan aslinya. Jika dia benar-benar kabur, kamu pasti akan berada dalam bahaya. Kata kucing hitam besar itu dia mengingatkan di dalam cakram Gyokian Kun. Saat ini Murong Bingyun juga menyaksikan Qingchen dan Lord of the Abyss bertarung dengan keras, berdarah dan hatinya terangkat. Tidak, saya tidak bisa pergi. Jika saya pergi, benua Tianwu akan berakhir. Demi benua Tianwu, saya tidak bisa pergi, kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin seraya menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat itu Murong Bingyun tergerak. Apakah Qingchen ini gila? Apakah dia tidak tahu bahwa hanya ada satu jalan buntu ketika dia tetap tinggal? Ketika Lord of the Abyss keluar dari masalah, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Apakah dia bodoh? Namun dalam menghadapi situasi seperti ini, Qingchen selalu berdiri tegak dan mengambil inisiatif untuk membunuh. Bola api membakar seluruh tubuhnya, menguapkan semua darah kotor, dan kemudian sumber kekuatan muncul dari tubuhnya. Itu adalah sumbernya. Dan di atas langit, sumber benua Tianwu juga menanamkan kekuatannya, membuat tubuh Qingchen mulai pulih perlahan. Asal-usul daratan juga mengetahui kontribusinya dan tahu bahwa Qingchen ingin melawan Lord of the Abyss. Kekuatan tak terbatas bertahan, dan kekuatan guntur di tubuh Qingchen juga menyebar. Dan napas pohon iblis dari 10.000 alam juga dituangkan ke dalam tubuh Qingchen. Pada saat ini, kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam akhirnya terungkap. Segera setelah kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam masuk, itu segera menahan kekuatan dari Lord of the Abyss. Dalam beberapa saat, Qingchen merasa bahwa kekuatan iblis dalam yang tersisa di tubuhnya telah diatasi. Bagus, Qingchen sangat gembira dan menambahkan sedikit rasa percaya diri untuk pertama kalinya. Kengelian Lord of the Abyss bahkan membuatnya merasa putus asa dan tak tertandingi jauh di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri. Saat ini napas pohon iblis dari 10.000 alam memenuhi tubuh Qingchen. Apa ini? Sementara Lord of the Abyss melepaskan diri dari belenggu manik-manik batas kota, dia merasakan napas pohon iblis dari 10.000 alam yang samar-samar terpancar dari Qingchen dan dia langsung terkejut. Dengan kekuatan semacam ini bahkan ngeri dan merasakan keluasan dan ketidakterbatasan. Ternyata itu adalah pohon iblis dari klan iblis, harta dari 10.000 alam. Rumor mengatakan bahwa pohon iblis dari 10.000 alam adalah asal mula kelahiran klan iblis. Pohon induk yang muncul di klan iblis, penguasa pertama klan iblis. Itu adalah cara iblis yang terbentuk di bawah pohon iblis dari 10.000 alam di zaman kuno.
Namun setelah itu, pohon iblis dari 10.000 alam mengalami malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, nirvana yang tak terhitung jumlahnya, dan berkali-kali hanya benih iblis yang tertinggal. Itu adalah totem dan kepercayaan ras iblis mereka. Spesies iblis pohon menghilang secara tak terduga, direnggut dan menghilang. Tanpa diduga saat ini dia merasakan napas pohon iblis dari 10.000 alam dari Qinchen. Kamu mengambil benih iblis dari pohon iblis 10.000 alam dan membudidayakannya. Benar, pohon iblis dari 10.000 alam adalah harta karun klan iblisku. Itu pasti sumber kekuatan klan iblis yang paling murni untuk dapat memupuknya. Dan seluruh prosesnya sangat panjang, puluhan ribu tahun. Bagaimana Anda, ras manusia kecil, dapat membudidayakan benih iblis dari 10.000 alam ini? Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkannya? Kata Lord of the Abyss itu, dia nampak meraung. Dan di saat dia meraung, laut iblis nampak mendidih. Benar-benar seperti akhir hari. Napas yang kuat mengejutkan 9 langit dan 10 bumi. Dan asal-usul benua Tianwu bergetar dan sepertinya akan segera dihancurkan. Napas ini terlalu kuat, tidak ada bandingannya. Boom, dia menembak dan aura seperti matahari sihir hitam terus meningkat meledak ke dunia. Aura hitam itu sepertinya berasal dari jurang kuno mengguncang segalanya. Jika kamu ingin keluar dari masalah, tanyakan dulu padaku, teriak Qinchen. Segera di tubuhnya, tentakel-tentakel dari pohon iblis 10.000 alam tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sebuah formasi besar melampaui laut. Qinchen melakukan ini untuk membantu manik-manik batas kota dan juga laut guntur untuk menyegel kembali Lord of the Abyss. Qinchen tahu betul bahwa membunuh Lord of the Abyss dengan kekuatannya saat ini itu tidak mungkin dan hanya bisa menemukan cara untuk menyegelnya lagi. Anak manusia, kamu mencari kematian. Lord of the Abyss itu menatap Qinchen dengan dingin. Kamu mungkin tidak tahu identitas iblis ini. Aku adalah iblis dari klan iblis Abyss surgawi. Sekarang alam semesta bergerak dan situasinya berubah. Klan bersaing untuk supremasi. Ratusan iblis bersaing. Ras iblis abisal saya adalah ras yang ditakdirkan untuk menguasai seluruh alam semesta di masa depan. Karena Anda memiliki pohon iblis dari 10.000 alam, saya dapat melihat bahwa Anda terhubung dengan ras iblis abisal saya. Raungan gemuruh bergema dan ada sedikit godaan juga sedikit kekuatan sihir yang kuat dalam suara Lord of the Abyss itu. Kamu harus tahu bahwa segel ini telah menjebakku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hari ini, aku benar-benar memiliki kesempatan untuk keluar. Jika Anda tinggal di dalam iblis ini, selama iblis ini keluar dari masalah, seluruh benua sumber akan dimurnikan oleh iblis ini dan menjadi makanan iblis ini. Namun, kamu tidak bisa mati selama kamu berlindung pada iblis ini. Iblis ini bisa menyegelmu sebagai milikku. Klan iblis tingkat tinggi. Di masa depan, klan kami akan menaklukkan seluruh alam semesta. Iblis ini akan menjadi penguasa klan iblis abisal. Dan Anda, iblis ini dapat menjadikan Anda klan manusia tertinggi, memungkinkan Anda untuk menikmati kemuliaan tertinggi, mendominasi klan manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan juga membuat Anda mendapatkan pengakuan dari kekuatan kegelapan. Lord of the Abyss itu tiba-tiba berkata, bergemuruh raungannya mengguncang seluruh benua Tianwu, dan banyak orang di daratan mendengar kalimatnya ini. Dan semua orang terkejut. Di kota Tianlei, semua orang merasakan keagungan yang mendominasi ini, dan semua orang ketakutan. Lord of the Abyss ini sebenarnya mencoba untuk memenangkan Qinchen dan memberikan status tertinggi dari ras lain. Siapa yang bisa menahan godaan seperti ini? Apalagi di masa krisis ini, saat hidup dan mati tidak terkendali, merupakan godaan yang tak ada habisnya bagi manusia. Tapi Qinchen tahu betul bahwa Lord of the Abyss lah yang menghancurkan kepercayaan Qinchen. Di permukaan dia mencoba untuk memenangkannya, tetapi dia sebenarnya mencari bantuan. Kebijaksanaannya dapat mengubah semua musuh asing menjadi kekuatannya sendiri, dan bahkan menggunakan dirinya sendiri untuk keluar dari masalah. Hal ini terlihat seperti jebakan yang dibuat oleh Lord of the Abyss dan merupakan ujian hati manusia. Hahaha, jadikan aku yang tertinggi dari umat manusia dan mengizinkan aku dikenali oleh kekuatan kegelapan. Apakah itu langka? Kata Qinchen, dia berkata dengan dingin.
Menghadapi Lord of the Abyss, dia tidak mundur, tetapi dia penuh semangat juang dan tidak ragu untuk kembali. Qin Chen sudah bertekad Lord of the Abyss ini tidak boleh keluar dari sini. Bahkan jika Qin Chen kewalahan, bahkan jika Qin Chen putus asa untuk mati hari ini, dia masih akan mencegah Lord of the Abyss itu untuk keluar. Menghentikanku untuk keluar. Kalian semua umat manusia merupakan umat yang bodoh. Jika itu masalahnya, maka kalian semua akan mati. Kata Lord of the Abyss, dia tidak bisa membujuk lawan, dan kemudian kekuatan yang sangat menakutkan dari tubuhnya kembali bangkit. Pukulan sebelumnya tidak membunuhmu, itu adalah keberuntunganmu. Biarkan kamu melihatnya sekarang. Dunia adalah iblis yang sama. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ketika Lord of the Abyss selesai berbicara, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya jahat yang tampaknya merupakan keberadaan paling jahat di alam semesta. Sebuah tinju akan kembali dilayangkan olehnya. Tinju itu belum dilayangkan, tetapi kekuatan dan aura benar-benar telah menyelimuti Qin Chen, membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa di hadapan pukulan Lord of the Abyss ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena jiwa ribuan generasi sepertinya terkunci. Kemanapun dia melarikan diri, dia harus melakukannya, bertahan dalam pengejaran. Bahkan jika dia kembali ke masa lalu dan menghindari masa depan, itu tidak berguna. Selanjutnya dengan keras, Lord of the Abyss itu mengambil inisiatif, dan ketika tubuhnya bergerak, dunia runtuh. Tinjunya langsung dilayangkan. Tinju itu melayang seperti siput, tetapi kemudian cepat seperti kilat. Benar-benar mendistorsi pemahaman ruang dan waktu. Saat ini Qin Chen bahkan tidak bisa memperkirakan kapan pukulan Lord of the Abyss itu mengenai tubuhnya. Juga tidak bisa mengunci niat tinju lawan, atau bahkan gerakan tubuhnya. Sepertinya dia tiba-tiba memasuki dunia yang benar-benar terdistorsi. Konsep apapun menjadi kabur, hanya sihir tanpa batas yang menelan segalanya. Pukulan ini sangat mengejutkan. Dalam keputusasaan, Qin Chen menuangkan semua Yuan Suci dan wasiat ke dalam pohon iblis dari 10.000 alam, ke dalam cakram Gyo Qian Kun, dan juga ke dalam istana Ji Xiao Dao. Melalui harta karun yang mulia ini yang menantang surga, harta karun tertinggi klan iblis, Qin Chen memancarkan kekuatan tak terbatas, dan asal-usul waktu juga didorong oleh Qin Chen. Waktu tak terbatas terdistorsi, sungai takdir melonjak, dan kemuliaan asal muasal muncul. Berbagai kekuatan magis melintas, dan segera menangkap serangan sebenarnya dari Lord of the Abyss. Namun tinju gelap mana yang berisi cahaya sihir tak berujung? Tampaknya itu berada di dalam kegelapan tak terbatas. Dewa iblis yang kuat menerobos segel abadi, bergegas keluar, dan langsung membombardir kepala Qin Chen. Pada saat kritis ini, Qin Chen telah berjuang melawan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan pengalaman yang dia peroleh dalam darah sekali lagi ditampilkan dengan sempurna. Dia tidak tahu di mana kehendak tirani telah memobilisasi semua Yuan Suci dan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Semuanya digabungkan menjadi satu. Dalam sekejap, Qin Chen hampir membakar 100 penas suci kuno bermutu tinggi di tubuhnya. Dan juga banyak api iblis telah diangkut olehnya. Dan itu semua telah memasuki cakram Gyo Qian Kun. Di saat yang sama, Qin Mo dan yang lainnya semuanya meraung. Basis kultivasi setengah langkah guru suci satu persatu didesak dengan ekstrim. Di bawah kekuatan tak terbatas, semua kekuatan mereka diringkas menjadi satu, dikombinasikan dengan kekuatan Qin Chen, menembus ke dalam pohon iblis 10.000 alam. Qin Mo, Tu Moyu, Yao Wuming, Su Kuan, Ling Yuan, dan Murong Bingyun, semuanya adalah basis kultivasi setengah langkah guru suci. Dan sekarang mereka membakar begitu banyak. Mereka membakar begitu banyak kekuatan mereka sekaligus. Kekuatan yang pecah sangat dekat dengan tingkat guru suci, dan kemudian semua kekuatan bergabung ke dalam pohon iblis dari 10.000 alam, lalu kemudian digabungkan dengan Qin Chen. Boom! Kekuatan yang meledak saat ini mengejutkan zaman kuno dan zaman modern. Di saat yang sama, di atas kepala Qin Chen, kekuatan asli dari benua Tianwu juga turun, menyatu ke dalam tubuhnya, dan pedang karat misterius di tangan Qin Chen juga segera didesak dengan ekstrim. Di saat yang sama, asal-usul waktu juga didesak secara ekstrim. Waktu tanpa akhir menjadi stagnan, dan dunia sepertinya berhenti sejenak. Dalam sekejap, langit yang penuh dengan pohon iblis dari 10.000 alam dan pedang karat misterius dengan Qin Chen menghantam masa lalu. Dan itu langsung bertabrakan dengan serangan dari Lord of the Abyss.
Segera energi yang sangat besar, dampak yang menghancurkan, meledak dari keduanya. Lord of the Abyss segera diledakkan dan tenggelam sedikit seolah-olah disegel lagi. Serangan gabungan Qinchen dari semua aspek ini pasti telah mencapai kekuatan guru suci. Dan dengan pedang karat misterius dan juga pohon iblis dari 10.000 alam, juga itu diledakkan. Jika Lord of the Abyss berada di masa kejayaannya, dia mungkin tidak memiliki rasa takut. Akan tetapi ketika dia ditekan ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah terluka parah. Dan dampak serangan ini juga berdampak besar padanya. Dan di atas kepalanya, Qinchen juga nampak tertegun dan dia terbang keluar. Qinchen terhempas jauh dan tubuh Qinchen langsung menghantam manik-manik batas kota di belakangnya. Qinchen langsung menyemburkan darah. Dia bergabung menjadi manik-manik batas kota, masuk ke dalam segel guntur. Di tubuhnya ada ledakan dahsyat yang bergema. Sepertinya tubuhnya adalah darah dan daging, dan segala macam harta mulai dihancurkan. Memang pada saat ini, kekuatan kepalan tangan Lord of the Abyss itu telah menembus banyak harta suci di tubuhnya, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Di saat yang sama di dalam cakram Gyo Qiankun, Qin Mo, Ling Yuan, Yao Wuming, Murong Bingyun, dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah, dan mereka pingsan, dan tubuh mereka hampir hancur. Adapun harta karun tingkat rendah, itu langsung berubah menjadi abu. Sementara saat ini tubuh fisik Qinchen hampir musnah dan aura bejat merasuki tubuh Qinchen. Jelas bahwa kerusakannya tidak kecil. Dan dalam 5 rahasia di tubuh Qinchen, semua jenis harta itu nampak bergetar. Kekuatan asal menekan langit dan bumi dan asal usul langit dan bumi menyatu ke dalam tubuhku. Qinchen meraung dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan supernatural di atas langit. Di saat yang sama di atas langit, asal-usul benua Tianwu juga sekali lagi bergabung ke dalam tubuh Qinchen. Kekuatan takdir, kekuatan waktu, dan kekuatan abadi bergema di tubuh Qinchen. Tubuh Qinchen terus mengaum. Awalnya dia berpikir bahwa dia telah menembus puncak tapair surgawi, dan tubuh fisiknya telah diringkas menjadi ekstrim. Tetapi di bawah pukulan ini, sel-sel dalam tubuh Qinchen meledak, memberi tubuh kunonya kesempatan untuk meningkat. Kekuatan asli benua sumber berputar bolak-balik di tubuh Qinchen, dan banyak kekuatan supernatural disempurnakan lagi. Sel-sel dalam tubuh Qinchen dengan cepat memadat, dan asal mula tubuh Qinchen juga tampaknya telah mengalami transformasi dan mulai berkecambah. Vitalitas yang lebih kuat memenuhi tubuh Qinchen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.